aku kembali lagi. Halo sahabat Ji. Masih bersama Cinderella Jastari. Hari ini readingan aku tentang mantan SMA. Ini general reading. Siapapun boleh, zodiak apapun boleh, dan mau energi feminin ataupun maskulin juga boleh. Tagline-nya, hello mantan SMA, apa kabar? Apa kabar mantan SMA yang punya mantan di SMA? Yang enggak ya anggap aja punya gitu ya. Tapi masa-masa SMA emang masa-masa yang paling susah dilupain sih kalau menurut aku ya. Dan aku juga sedikit curhat sedikit curhat. Aku juga sebenarnya sampai sekarang masih kayak keinget mantan-mantan SMA aku, tapi ya udah jalanin aja hidup yang sekarang sama yang baru kayak gitu sih. Aduh, apalagi mantan aku yang waktu kelas 2 SMA, waktu kelas 11, waktu kelas 12 itu, aduh, aku itu paling buat aku kayak gak bisa ngelupain masa SMA, seberapa ramenya masa SMA gitu. Dan apalagi pas pacaran, pas mau lulus itu kayak kenapa sih pacarannya pas harus udah lulus dan ketika lulus kok putus gitu. Sampai aku bikin novel, judulnya ya nama mantan aku sih. Pokoknya ceritanya panjang banget. Kalian kalau misalkan mau baca novel aku, kalian bisa gak tahu ya kalau di toko buku sekarang masih ada atau enggak, soalnya aku terbitnya waktu itu tahun 2015. Kalau mau kalian bisa langsung hubungi penerbitnya, atau bisa juga kalau misalkan mau sama tanda tangan aku bisa langsung kontak aku di WA di kolom di deskripsi video ini. Nanti kalau yang mau pesen ke aku bisa aku langsung tanda tangan kayak gitu. Untuk judul-judulnya bisa dilihat di Google, tulis aja di situ novel karya Cindy Pujiastari, dan nanti bakal muncul beberapa novel ataupun cerpen yang udah aku tulis. Dan sebenarnya aku sekarang ada proyek nulis juga sih, kayak ada beberapa judul yang pengen aku tulis, dan sejauh ini udah ada beberapa yang udah setengahnya mungkin kayak gitu, tapi aku belum bisa ngelarin itu sih. Dulu karena masa-masa SMA-nya aku kayak gitu pengalamannya, jadi aku nulisnya juga ya sesuai waktu SMA gitu. Kadang kalau dibaca sama diri sendiri juga sekarang lucu juga sih. Aku berawal dari suka nulis ini apa diary kayak gitu sejak aku bisa nulis TK. Kayak gitulah intinya. Jadi menulis itu ya karena terbiasa, nanti ditunjang sama membacanya kayak gitu. Bagi kalian yang suka menulis dan kalian yang pengen privat menulis, bisa juga hubungin aku di WA ya. Apa kabar mantan SMA? Ini buat mantan yang kamu pikirin, yang sering kamu pikir, yang sering tiba-tiba kamu misalkan lagi diem, tiba-tiba kepikiran si mantan itu, atau tiba-tiba kamu nggak kepikiran sama sekali, kamu tidur dan tiba-tiba kamu sering mimpiin si mantan kamu itu tiba-tiba, dan bangun tidur kamu
tiba-tiba terus aja kepikiran sama si mantan kamu itu. Nah, ini energinya gitu. Ini yang narik kamu, yang ketarik sama kamu. Terus kadang di saat posisi kita udah punya pacar, kadang hati kita masih suka inget sama mantan SMA kayak gitu. Nah, ini dia yang sering kalian pikirin. Dan sebenarnya di dalam kehidupan itu ada law of attraction, hukum tarik menarik. Dan ketika kita memikirkan seseorang itu juga sebenarnya dipanggil untuk memikirkan kita. Begitupun dengan sebaliknya, ketika kita tiba-tiba kepikiran seseorang dan orang itu juga memikirkan kita. Ketika misalnya kita susah tidur, mungkin dia sedang memimpikan kita ketika tidur. Atau mungkin saat kita diem, mungkin tiba-tiba dia inget. Dan begitupun ketika kita inget, dia juga ngerasa kayak gitu. Oke, aku bacain langsung. Di sini ada Ten of Wands, terus ada Three of Pentacles, ada Nine of Swords, dan The Hanged Man. Halo, apa kabar mantan SMA? Kabarnya sekarang mantan SMA kamu lagi dalam keadaan galau total atau galtot. Dia semenjak lulus SMA dia kehilangan banyak inspirasi. Soalnya setelah lulus SMA kehidupan dia jadi lebih serius, gak ada bercanda-bercandaan, gak ada seneng-senengan, fokus sama kerjaan, mungkin yang kerja fokus sama kerjaannya, yang kuliah fokus sama kuliahannya, tugas-tugasnya, atau dosennya mungkin ngeribetin atau kayak gimana, atau fokus sama tanggung jawab terhadap keluarga kayak gitu. Dan intinya dia jenuh, gak ada inspirasi, dan kayak ngerasa menyesal udah nyanyain waktu SMA. Terlebih dimana masa-masa remaja yang notabene syarat akan percintaan, dan kayak itu udah jadi momen yang paling kayak nyesel gitu. Udah kayak momen sebaik itu kenapa enggak dinikmatin selama mungkin gitu, kenapa harus berlalu begitu aja kayak gitu. Dan sekarang dia kayak jenuh, gak ada inspirasi, kayak putur kayak gitulah intinya. Dan melangkah pun kayak ya udah sih, jalanin aja kayak gitu. Mantan kamu sekarang dia lagi kabarnya karena dia tadi yang aku bilang galau itu, sebenarnya dia ada tuntutan dari keluarganya, khususnya orang tua, mencapai kesuksesannya. Dia harus sukses dulu di dalam, kalau kuliah di kuliahnya, kalau kerja dalam kerjanya. Untuk apa? Orang tuanya berharap untuk bisa membina rumah tangga yang baik, dan dia sebenarnya penurut sama orang tuanya, tapi kadang denial. Maksud denial di sini, udahlah, tuntutan itu jangan terlalu sering diomongin, tuntutan itu jangan terlalu sering suarakan di telinga aku gitu. Aku juga udah paham aku harus kayak gini, kayak gitu intinya ya. Dan tiap hari itu dia kayak susah tidur, dia kepikiran terus masa depannya dan masa lalunya. Dia ngerasa takut, fear-nya gede banget, takut masa depannya itu nggak seindah masa lalunya, dan dia takut melangkah, dia takut untuk bermimpi terlalu tinggi, terlalu jauh, dan dia ngerasa hari ini adalah mimpi terburuk bagi dia. Dia ingin kembali ke masa lalunya, tapi masa lalu nggak bisa diulang.
Yang akhirnya kenapa? Yang akhirnya The Hanged Man dia susah untuk berpikir jernih. Dia ngerasa hidup gue udahlah, bergantung aja sama takdir yang udah terjadi saat ini, berjalan aja. Semoga kedepannya akan ada kehidupan yang lebih baik, baik dalam percintaan ataupun karir dan prestasi. Ya, itu kabar mantan SMA kamu sekarang.